Tempat angker itu pasti ada darah yang menuntut. Darah itu bisa berbicara. Ingat, darah Habil berbicara. Tempat pembunuhan, cirinya sering ada penampakan bayangan hitam. Klebet sekitar pintu. Dan jenis ini, orang yang tinggal di situ, kerja apapun, bangkrut sial. Dibuka ruko atau toko, sial. Seringnya ada penampakan bayangan hitam, klebet. Makanya kalau ada jemaat, Pak, kok di toko saya itu ada bayangan terus, Pak? Pasti sejarahnya dulu, tempat pembunuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Iblis itu adalah rajanya para setan. Ingat tidak? Yang disebut iblis itu adalah saudara, rajanya para apa? Dan sering dikenal namanya Lucifer, Tante Lucy. Nah, iblis itu rajanya para setan, dan kita mengatakan dikalahkan oleh darah anak domba. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan. Jadi ingat, minyak urapan itu sesuai Alkitab. Di dalam nama Tuhan apa? Yesus. Dan yang ketiga, dikatakan, ingat, dalam Injil Markus dikatakan setan-setan. Arti setan-setan ini setan yang kelasnya belum sampai gini. Ini dah. Setan-setan. Nah, tapi yang ketiga, mereka mengalahkan iblis. Ini beda lagi. Ini setan yang paling tinggi. Dikalahkan dengan apa, saudara? Darah anak dan perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian demi nama Yesus. Jadi iblis itu hanya bisa dikalahkan oleh apa? Darah. Apa, saudara? Darah anak domba. Darah bicantang nyawa. Nyawa bicantang kehidupan. Artinya yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus sendiri. Jelas, saudara? Jadi ada demi nama Yesus, ada dengan kuasa darah Yesus. Jadi untuk mengalahkan setan yang paling tinggi tingkatannya, itu harus dengan apa, saudara? Darah anak domba. Sesuai dengan perkataan Alkitab ini. Nah, perlu tahu bahwa semua tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang terkutuk, pasti ada namanya sejarahnya. Ada rumah-rumah tertentu kalau disewain orang yang nyewain bangkrut. Dibeli orang bangkrut, disewain bangkrut. Sehingga yang tinggal di situ wajahnya jadi bangkrut. Dan ada rumah-rumah tertentu, setiap kali orang nempatin, rumah tangga itu cerai. Berantakan ribut cerai. Nah, suatu jalan, kalau tempat kecelakaan mati, 2 orang mati di situ, maka jalan itu di tempat yang sama dengan titik yang sama, sering ada kecelakaan mati di situ. Saya rasa di Cirebon ada saudara? Itu namanya roh maut. Tempat kejadian orang tenggelam, mati di pinggir laut atau pinggir sungai, maka tempat itu sering banyak orang tenggelam mati. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Tapi tanah kuburan yang dipakai, yang jelas bukan kuburan pendeta. Nah, semua kasus tempat angker pasti ada sejarahnya. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa, saudara? Apa, saudara? Tempat kejadian apa, saudara? Kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, akan sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong,
akan muncul roh lain juga. Mau kemana mas? Nah, apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup itu putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Yang tidak dalam Tuhan atau yang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia orang mati, dunia bawah, dunia arwah. Untuk menunggu hari penghakiman. Dan perlu kita tahu, tetapi di situ ada darah yang menuntut. Ingat saudara, waktu Kain membunuh Habil, darah Habil menuntut keadilan. Dan Alkitab berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, baik manusia dan hewan, akan dituntut Tuhan. Betul? Betul? Nah, darah itu punya keistimewaan bahwa darah manusia beda dengan darah binatang. Pisau dipakai membunuh seseorang, cep mati. Pisau dicuci bersih. Nanti di lab di forensik, maka bekas darah itu pasti ada yang tersisa. Dan itu menjadi barang bukti. Walaupun pembunuhan itu 2-3 tahun yang lalu. Dan itu sering kejadian. Maka dalam tindak kejahatan kriminal, artinya apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celah situ. Dan itu pasti ada DNA korban menjadi apa? Barang bukti. Tetapi kalau benda itu tidak menimbulkan kematian, kebentur atau keperang aja, dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Karena tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau menimbulkan kematian, pasti akan ada bekas. Jelas? Keris dipakai membunuh seseorang, cep mati. Dan keris itu setiap bulan suro, setahun sekali dimandiin. Kembang taman, kasih air kelapa, jeruk nipis gitu. Kok tahu Pak Daud? Bekas dukun. Kan nyuci pusaka. Kalau pusaka itu membunuh seseorang, waktu dicuci kelihatan bersih. Begitu kering, bekas darah di ujung pusaka itu akan muncul kembali. Sekalipun pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Tapi anehnya donor darah langsung hilang, betul? Karena apa? Tidak menimbulkan kematian. Kalau menimbulkan kematian, pasti ada bekas darah yang tersisa. Nah, saudara, tempat angker itu pasti ada darah yang menuntut. Darah itu bisa berbicara. Ingat, darah Habil berbicara. Tempat pembunuhan, cirinya sering ada penampakan bayangan hitam. Klebet sekitar pintu. Dan jenis ini, orang yang tinggal di situ, kerja apapun, bangkrut sial. Dibuka ruko atau toko sial. Seringnya ada penampakan bayangan hitam, klebet. Makanya kalau ada jemaat, Pak, kok di toko saya itu ada bayangan terus, Pak? Pasti sejarahnya dulu, tempat pembunuhan. Dan itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Apakah ada di Alkitab kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah. Jelas? Jelas? Nah, dan rumah seperti ini kebanyakan dijual susah. Saya pernah nanganin satu kasus, itu di daerah Pondok Indah. Setiap kali orang mau beli, ngasih DP uang muka di notaris. Mau pelunasan, batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang DP. Tapi tidak berani menempati rumah itu. Karena tahu sejarah rumah itu. Saya diminta datang, saya usir demi nama Yesus, setannya keluar. Langsung laku. Langsung pengusahanya ngomong gini, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker? Nah, pertama, tempat apa? Pembunuhan.
itu pasti sering ada pernah bayangan hitam. Atau tempat kejadian pembantaian massal. Tempat pembantaian massal, kalau yang dibunuh 100, maka setiap setahun sekali terjadi kerasukan massal, 100 orang kesurupan. Pasti dulunya tempat pembantaian. Atau kalau di hutan itu ada satu kampung, kalau yang dibunuh satu kampung, maka di kampung itu kayak ada orang berbicara macam-macam. Dan sering orang mendaki pegunungan atau gunung tersesat. Itu dulunya tempat pembantaian. Dan itu ada kutukan namanya darah. Dan kalau ada kutukan darah, suatu rumah itu paling susah dijual. Jelas? Jelas? Dan di situ ada namanya roh bangkrut. Nah, kalau di alam penglihatan, di alam roh, itu kelihatannya apa darah? Ada warna cahaya merah. Artinya itu bangkrut. Kan tergantung pusaka itu kalau ada auranya, ada yoninya, itu ada merah, biru, putih. Itu kalau yang belajar kekuatan gaib seperti itu. Nah, kalau tanah yang itu kutukan, itu secara alam roh kelihatan warna merah. Itu adalah tempat kutukan. Apa saudara? Apa saudara? Nah, kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara? Nah, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa. Mati, tidak ada. Ada yang karena putus cinta, yang disesali bukan pertemuan, juga bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak. Yang belum menikah angkat tangan coba. Tak kasih pelajaran penting. Kalau pacaran, jangan ngasih barang-barang mahal. Nanti kalau putus, nyesel. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, saya kasih pesan, sebelum menikah, buka mata rapat-rapat. Masih ada pilihan, betul? Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Setuju? Setuju? Setuju. Nah, saya punya adik. Waktu itu gini, saya mau ke Amerika. Tahu enggak saudara? Saya punya celana ini lebih tua daripada anak saya. Tapi ingat, belinya di Amerika. Tahu harganya $10 di Walmart. $10 ini. Sampai sekarang ini saya suka pakai. Ini umurnya kira-kira sudah 18 tahun. Makanya kalau punya celana model kayak segini, ngirit bener, betul? Hampir 18 tahun nih saya pakai. Nah, saya punya adik, punya pacaran sama orang model gitulah, yang gini-gini. Wah, gitu. Waktu itu saya mau ke Amerika. Daud, ada apa? Tolong belikan aku jam made in luar negeri. Saya tanya, adik saya itu di desa. Untuk siapa? Untuk pacarku. Langsung hukum ekonomi bekerja. Pacaran belum tentu jadi, betul? 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 Wah, saya ke Amerika, saya tidak bohong. Saya beli di luar negeri, tapi Chinatown. Chinatown. Ada yang $50, $30, $100. Ada jam yang harganya $2. Itu yang tak beli. $2. Gua beli lah. Sampailah ke Indonesia, di Solo.
Adik saya udah nunggu, jamnya mana? Nih, luar negeri. Mainnya aja ngeri dah. Wah, Cina. Luar negeri. Orang desa orang ngerti dah. Adik saya kan kayak orang desa. Udah. Kasihkan pacarnya. Baru seminggu gatelen. Dia tanya sama saya, "Kuwi jamu piye toh?" Lah itu penyesuaian, kan main luar negeri. Ndak lama putus. Waktu putus dia ngomong, "Daud, aku nyesal sekali. Jamu tak kasih ke dia." Tidak nyesal, aku ikhlas. Lho, harganya berapa toh harganya? $2. Ingat, kalau pacaran kasih yang murah-murah aja. Jadi kalau putus enggak apa, enggak nyesel. Betul enggak Freddy? Kan pengalaman hidup. Nah. Dua, orang bunuh diri itu posisi depresi, stres. Ada yang karena dikejar utang, ada masalah rumah tangga, dan ada berbagai kasus. Menikamkan diri, minum baygon stroberi jeruk, racun tikus, darah menetes. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya. Depresi, stres. Itu ada dibikin rumah atau tempat tinggal. Itu kan ada namanya hawa panas. Orang yang tinggal di rumah itu akan sering ribut terus, bahkan cerai. Ribut terus, bahkan apa adalah cerai. Dan rumah seperti itu juga ada kasus juga, kalau tempat untuk pengguguran bayi, kandungan, itu ada kutukan darahnya. Sering ada penampakan anak-anak kecil. Dan kutukannya apa? Yang tinggal di situ banyak kena sial apes. Jadi makanya kalau beli tanah atau beli suatu rumah, hati-hati. Harus lihat dulu, ada kutukannya atau tidak. Jelas? Jelas? Makanya itu doa pemberkatan, nanti saya ajarin. Nah, saudara, kalau tempat kejadian orang bunuh diri, itu sering ada penampakan apa? Suara-suara aneh. Ketokan pintu. Buka pintu, enggak ada. Itu pasti dulunya tempat orang bunuh diri. Atau orang menangis, ada orang berbicara sendiri gitu, ngobrol-ngobrol di satu ruang tamu. Itu pasti dulunya tempat orang bunuh diri. Suara-suara aneh. Nah, rumah seperti itu ada namanya rumah hawa panas. Apa saudara? Rumah apa? Hawa panas. Saya pernah nangani kasus di Sidoarjo. Suami istri punya pembantu. Pembantunya bunuh diri. Nah, kan sering ada bunyi aneh-aneh di ruang belakang. Osek, orang nyuci-nyuci. Berarti yang bunuh diri kan pembantu, saudara. Bunyi orang nyuci-nyuci piring gitu, saudara. Nah. Dan rumah tangga ini setiap hari ribut bertengkar, hampir cerai. Waktu itu saya diminta datang. Karena ada suara-suara aneh itu, orang nyuci-nyuci baju gitu. Saya ngomong, ini pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Benar Pak, pembantu. Itu ada kutukan darah. Ada saudara? Nah. Yang ketiga, namanya roh maut. Apa saudara? Tempat kejadian kecelakaan mati. Dor mati di situ. Maka tempat itu, titik yang sama, tempat yang sama, akan terjadi kecelakaan di tempat yang sama dengan titik yang sama. Tempat yang sama, titik yang sama. Biasanya sopir lewat daerah situ, kelebet ada kebayangan. Ada anak-anak lewat, orang tua lewat, menghindar, dor tabrakan di situ.
Makanya sopir dari situ diklakson dulu. Tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu hanya sugesti. Nah, tempat orang mati kecelakaan, itu ada kutukan, namanya roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam, mati di situ. Maka tempat itu sering ada penampakan, kayak ada orang minta tolong. Ini masuk ke dalam laut atau ke sungai, lep hilang. Atau kelihatan hanya rambutnya aja, dia ambil gini, keseret langsung. Nah, itu namanya roh maut. Apa saudara? Roh apa? Maut. Yang keempat, tanah kuburan. Tanah kuburan itu yang dipakai adalah kuburan seorang pembunuh, perampok, teroris, penjahat, pemerkosa yang mati digebukin atau ditembak, dieksekusi, mati sebelum waktunya dalam posisi jahat. Dikubur di satu tempat, maka di pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Apa saudara? Kalau tanah itu diambil, disiramkan di atap rumah orang, di luar rumah. Kenapa tidak dalam rumah? Ya ketahuan. Di luar rumah, itu rumah tangga orang bisa ribut, bertengkar, cerai. Cara nyeraikan orang pakai tanah kuburan seperti itu. Itu kuburan pembunuh, perampok, kan darahnya menuntut. Atau darahnya ini, tanah itu disiramkan di depan pintu toko atau pintu pabrik, pintu utama. Itu tanah itu disiramkan. Pabrik atau toko pasti bangkrut. Kayak ketutup. Cirinya ada, kalau yang ada yang pakai tanah kuburan atau ngirim ilmu gaib untuk bikin bangkrut, itu setiap malam kira-kira jam 6, jam 7 atau jam 12 malam ke atas, itu kayak bau busuk menyengat, bereng lewat. Dan setiap orang kalau mau beli, tidak jadi kayak ketutup. Pak, kalau baunya busuk, menetap, itu bau got. Lain. Setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Semua itu darah yang menuntut. Untuk mengalahkan darah yang menuntut, darah harus dihadapi dengan darah. Harus dihadapi dengan apa? Darah manusia yang suci, tanpa dosa dan tanpa celah, dan posisi manusia itu mati dibunuh. Ingat, di muka bumi ini hanya ada satu manusia yang suci dan mati dibunuh, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Bicara pendamaian, penyelamatan, penebusan. Karena Yesus mati dibunuh. Maka darahnya bisa berbicara. Nah, kalau saudara menghadapi rumah-rumah seperti itu, rumah terkutuk, rumah angker seperti itu, kalau rumah angker dan tempat orang bunuh diri, doanya seperti ini. Saya semua, darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Nah, demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan. Darah Yesus meteraikan tempat ini. Jelas? Ada yang juga yang pakai anggur perjamuan kudus. Tidak ada masalah. Kalau itu dapat perintah Tuhan, lakukan. Kita ini tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau apapun, suka-sukanya dia. Jelas saudara? Tuhan mau berbuat apa, kita tidak bisa membatasi. Ada yang pakai anggur perjamuan kudus. Yang penting dari iman kembali ke iman. Jelas? Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Itu kalau kasus rumah angker, hubungan bunuh diri dan dibunuh. Nah, kalau roh maut, itu patahkan roh mautnya dulu. Di jalan itu biasanya. Ini saya semua, darah Yesus hancurkan kutuk maut.
Darah Yesus hancurkan kutuk kematian. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus sucikan tempat ini. Jelas? Nah, kalau tanah kuburan itu beda. Yang ditutup itu jalan masa depan. Nah, saudara, semua yang berhubungan dengan naik pangkat, laris toko, berbagai hal, mau nyalonkan jadi bupati pun semua ada jalannya. Betul? Buktinya, kalau nyalonkan bupati, minimal lulusan SMA. Betul? Betul? Dan orang kalau buka toko, pasti pinggir jalan. Tidak mungkin puncak gunung, siapa yang beli. Betul? Artinya segala sesuatu itu ada jalannya. Jenis tanah kuburan itu menutup masa depan. Sehingga kalau secara alam roh itu kabut gelap. Nah, cara doanya ini semua. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Demi nama Yesus, segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Jadi saudara punya toko atau ruko atau tempat bisnis, doakan itu dengan apa? Darah Yesus. Karena kadang tetangga kita itu pakai penglarisan untuk nyedot rezeki kanan kiri. Nah, itu harus dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah Yesus. Nah, dengan doa itu tidak akan bisa kena. Jelas? Oke, sekarang tanya jawab. Tes. Ya. Saudara, untuk pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang angker dan yang toko yang nggak laris dan karena tetangganya pesugihan dan sebagainya, saya sudah tidak jawab karena tadi sudah terjawab semua ya Pak ya. Ya. Jadi saya akan mulai dengan yang pertanyaan yang belum terjawab. Ada yang bertanya, Bapak waktu kemarin menerangkan tentang ilmu hitam dan ilmu putih, bedanya apa Pak? Sebenarnya ilmu hitam, ilmu putih yang berhubungan dengan ilmu gaib itu tergantung pemakainya. Tetapi setannya sama. Kalau ilmu putih itu jalannya muter-muter dulu baru masuk ke neraka. Kalau ilmu hitam langsung jalan tol langsung ke neraka gitu. Tapi ingat, oknum kekuatannya tetap setan. Hanya kutukannya beda. Kalau ilmu putih itu kutukannya miskin seumur hidup. Makanya rata-rata dukun aliran putih itu miskin-miskin. Nah, kalau dukun aliran hitam itu kutukannya rumah tangga hancur. Rumah tangga hancur. Dan waktu mau mati susah, ditolak langit, tolak bumi. Makanya dukun aliran hitam itu selalu ke diskotik. Ke preman, macam-macam saudara. Karena apa saudara? Karena roh itu menuntun kekuatan itu untuk sampai ke kutukan puncaknya. Makanya aliran ilmu putih itu kebanyakan di gua-gua, di gunung-gunung. Untuk menyempurnakan ilmunya namanya ketenangan batin. Nah kutukannya, anak cucunya, termasuk dirinya, terkena kutuk kemiskinan, tidak bisa kaya. Tapi kalau ilmu hitam, kena kutukannya juga, tidak bisa menikmati kekayaan. Stroke, sakit gula gini, gimana nikmati, betul nggak? Itu pada waktu masa mau matinya. Semua kan ada kutukannya. Oke? Tetap dua-duanya udah Setan. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan tentang santet yang saya jadikan beberapa pertanyaan tapi saya rangkum. Jadi bagaimana caranya lepas dari santet dan ada juga ilmu pengasihan yang seseorang pasang kepada kita. Dan seringkali saya sudah menengking ya dengan darah Yesus, tapi masih tembus Pak, masih ada efek dari santet itu kepada saya.
Oke, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama bagaimana cara lepas dari santet, terus Oke, dan itu ilmu pengasihan. Oke, itu dulu. Perlu kita tahu bahwa orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Karena itu berbagailah orang yang suka tertawa. Tapi jangan ketawa sendiri. Edan. Kenapa? Artinya orang yang tidak punya akar pahit kecewa dendam itu tidak bisa kena, karena hatinya los. Kalau ingin tidak kena santet, jangan ada kecewa dendam di hatimu. Suka apa saudara? Tertawa. Nah, kedua, orang yang murah hati, suka menolong, memberi, itu tidak bisa disantet, karena ada garis takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Jadi ada suatu garis di sini namanya hukum takdir yang tidak bisa dilawan. Dan satu santet kalau dikirim, senjata makan tuan. Jadi orang yang suka memberi, suka menolong, itu tidak bisa disantet. Apalagi kita percaya Yesus, hidup dalam Tuhan ada cover Roh Kudus. Amin. Roh dalam diri kamu lebih besar. Nah, tentang ilmu pengasihan itu pengasihan gimana dulu? Ada ilmu namanya menundukkan lawan jenis, itu namanya ilmu pelet, guna-guna. Nah, atau ilmu untuk supaya dipercaya orang, atau ilmu wibawa. Kalau jenis ilmu wibawa, jadi kalau ketemu dia itu orang pada segen takut, gitu lah. Apalagi dia ngomong gini, oh, wah gitu semua. Kalau dia ngomong langsung orang pada takut, getar. Itu kelemahannya ada, tatap matanya. Makanya saudara, biasakan kalau bicara itu bicara tatap mata, tatap muka, jangan gini. Itu artinya tunduk. Kalau ada orang punya ilmu jenis itu, tatap gini dia tunduk, langsung masuk dari sini. Tapi kalau dia tatap mata gini, omong gini, plek, ilmunya buyar. Karena kelemahan kekuatan mistik itu di mata. Kalau jenis kewibawaan atau jenis untuk menundukkan orang supaya nurut, kelemahannya ada di mata. Apa saudara? Ingat, mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata. Orang suka orang bisa dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak, mata buta. Betul? 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 Jadi apa saudara? Tatap apa? Mata. Jelas? Jelas? Makanya biasakan dalam hidup ini, kalau bicara ngobrol sama orang, jangan gini. Ngomong aja biasa. Maka ada kata-kata tatap muka. Jelas saudara? Nah itu kalau dia tatap mata, gini, enggak nunduk, ngomong biasa, jangan gini, berkelahi lah. Biasa aja gini. Ngomong-ngomong aja gini. Kan waktu itu saya pernah ngajarkan ke Pak Edi Wibowo, Jenderal, kalau ada orang menghadap, gimana Daud kalau ada yang pakai ilmu gaib? Gampang Jenderal. Ngomong tatap matanya. Buyar. Bahwa ilmu untuk nundukkan buyar. Nah, kalau kita orang Kristen berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah, kadang kita punya pegawai itu supaya dipercaya pakai kekuatan seperti itu. Betul? Betul? Nah, itu kelemahannya ada di mata. Tatap mata. Apa saudara? Tatap apa? Tatap mata. Nah, kalau ilmu pengasihan jenis guna-guna menundukkan lawan jenis, itu kelemahannya ada, yaitu kekuatan cinta. Cinta sejati, cinta yang suci lebih kuat daripada cinta yang palsu. Betul? Betul? Jam aja made in Swiss, made in Cina beda kelas. Betul? Kualitas beda. Jadi kalau saudara punya suami kena guna-guna, pertama sudah mengampuni dulu. Setelah mengampuni, yang kedua, harus ada cinta di hati saudara.
cinta sejati. Nah, cirinya orang kena guna-guna itu 1 lawan 1. Pak, kalau dia sama perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D, itu guna-guna atau bukan? Itu bandot. Kalau jenis bandot ini, cara doanya beda. Itu penuh pergumulan perjuangan. Karena itu bicara tentang karakter. Jelas? Jelas? Oke, lanjut. Santet apakah bisa dilakukan lewat foto seperti fotokopi KTP? Dan juga ada lagi, apakah bisa kita melepaskan santet kutukan dari orang yang beragama seberang? Dan kalau orang itu pengen lepas, dia doanya harus pakai cara Kristen atau pakai cara agamanya? Gini, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama adalah santet apakah bisa dilakukan lewat fotokopi KTP? Bisa. Bisa. Kan kalau foto kan ada alamat, yang penting orangnya yang order itu tahu alamatnya. Maka sang tukang santet berdasar alamatnya itu bisa. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan ingat, tidak kalah sama WA. Jelas? Jelas? Akhir tadi apa? Dan yang kedua, kalau orang yang mau dilepaskan itu adalah orang beragama seberang, apakah dia harus berdoa pakai cara Kristen atau pakai cara agamanya untuk melepaskan dari santet? Gini, ini pengalaman, bukan doktrin. Makanya cara Tuhan itu misterius. Makanya saudara jangan sekali-sekali membatasi kuasa Tuhan. Suka-sukanya Tuhan itu gimana lah. Kita tidak ngerti. Kalau saya pernah kejadian, ada seorang ibu, orang seberang, suami istri. Suaminya ini terlibat utang, nggadekan sertifikat rumah sama rentenir. Dan repotnya, rentenirnya Kristen. Nah, suami istri ini dibawa ke notaris. Istrinya kaget, syok. Karena rumahnya harganya misalnya 1 M lebih, dihargai 750 karena mau disita sama rentenir ini. Saking syoknya, nih dah. Langsung syok, stres, serangan jantung. Serangan jantung. Langsung sini wajah biru semua. Notarisnya tuh teman saya. Saya bingung. Kalau saya doain salah, enggak saya doain gimana? Dan notaris ngomong, padahal doain. Kenapa? Nanti kalau mati di sini kita enggak jadi transaksi. Loh kenapa? Di polis lain semua. Langsung diundang, saya siap untuk ambulan. Saya doain. Ingat, Yesus itu punya jabatan apa? Nabi. Betul? Imam, betul? Raja, betul? Tuan, Kurios, Tuhan, betul? Dan Elohim. Saya ngomong sama ibunya ini, Bu, sebut Nabi Yesus. Nabi Yesus selamatkan saya di bumi di akhirat. Nabi Yesus selamatkan hidupku di bumi di akhirat. Waktu tak doain gitu, diem gini, wah mati dah. Tak doain lagi, demi nama Yesus Kristus, sembuhkan Tuhan, selamatkan. Ibu berdoa, demi nama Nabi Yesus, sembuh. Dari sakit jantungnya, dia langsung sadar, hidup sampai sekarang. Tapi dia tak suruh doa, kalau doa nyebut Nabi Yesus. Karena untuk pertobatan, sampai ke taraf percaya sebagai Tuhan, itu perlu waktu. Betul? Jadi saudara, kan Tuhan Yesus ada jabatan, imam, nabi. Betul? Betul? Perantara. Ya udah ngomong itu aja. Karena pertobatan itu anugerah. Suatu kali, saya di rumah sakit. Ada pejabat dari Bali
Kan kalau Bali tahu agamanya apa, betul? Saya lihat dia kena serangan kuasa gelap, ilmu hitam. Bapak mau tak doakan? Waktu saya doain, Pak ini ada setannya Pak, kaget dia. Dia pejabat. Waktu itu mau di DSA, Jakarta. Bapak nyebut Nabi Yesus, tidak keberatan, tidak keberatan. Nabi Yesus selamatkan aku, selamatkan aku. Tek, di DSA, tek, tangannya gerak. Artinya apa? Kalau kita memberitakan Injil, jangan memaksa orang untuk ini, nanti ribut, betul? Ingat, Yesus ada berapa jabatan? Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi Nabi, imam. Kalau dia orang yang agama seberang, Nabi, dia tidak keberatan. Nanti dia melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Apakah kutuk bisa lepas? Kalau dia bukan orang Kristen, ingat, asal dia percaya Yesus, pasti lepas. Itu kuncinya. Kita tuh kuncinya adalah memberitakan nama Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Karena saya banyak sekali untuk seperti jenderal-jenderal bukan Kristen saya doain, nurut karena saya ngomong, nyebut Nabi dan terjadi mujizat. Jadi kita tidak bisa membatasi pergerakan Tuhan. Oke, lanjut. Pak, saya pernah mendapat kiriman kantong merah isinya tulisan Arab gundul dalam bantal. Saya menemukannya juga atas petunjuk Tuhan, tiba-tiba benar di dalam bantal saya ada kiriman itu. Apa tujuannya kantong merah itu? Dan saya sudah beri ke seorang penginjil untuk didoakan lalu dibakar. Apakah cara penanganannya sudah tepat? Udah, itu yang jelas itu kasusnya itu pengasihan. Biasanya yang ngasih pembantu supaya nurut bosnya gitu. Oke? Nah, ibu saya sering waktu kecil melihat hal-hal buruk. Sejak terima Tuhan dia mulai mendapatkan banyak perkara-perkara ilahi. Tetapi beberapa waktu belakangan ini kok penglihatan-penglihatan buruk itu mulai muncul kembali. Dan sering mengalami seperti rohnya ditarik-tarik mau dikeluarkan dari tubuhnya. Apa yang harus dilakukan? Doa pemataan kutuk, berarti dia dari garis keturunan ada yang terlibat okultisme. Jadi terjadi peperangan merebutkan jiwanya. Nah itu harus ada doa peperangan. Oke? Mertua saya umur 93 tahun sebenarnya aktif berkhotbah dan baca firman sejak muda. Tapi bersikap selalu kasar kepada istri sampai istrinya kepahitan. Waktu mudanya dia pernah diberi minum tumbukan tulang orang mati dimasukkan ke kapsul. Apa yang harus kami lakukan? Berdoa untuk sucikan dengan darah Yesus. Kalau itu biasanya menyatu di tubuh. Jadi doanya, ini saya semua, darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Darah Yesus, sucikan tubuh, jiwa, rohku. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Mazmur 92. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi, untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa.
Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur 93. Tuhan, Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Mazmur 94. Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setia-Mu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan? Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Mazmur 95. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur,
bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa, di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Mazmur 96. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.